Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal VLAN. Di topologi ini kita memiliki beberapa perangkat, yaitu 3 switch, dan masing-masing PC ini akan dimasukkan ke dalam VLAN yang berbeda. PC ini dimasukkan ke VLAN 10, ini dimasukkan ke VLAN 20, ini dimasukkan ke VLAN 30, PC ini dimasukkan ke VLAN 40, dan PC ini dimasukkan ke VLAN 50. Untuk IP VLAN-nya di sini sudah ada keterangan, yaitu untuk VLAN 10 dengan IP 10.10.10.0/24, untuk VLAN 20.20.0/24, untuk VLAN 30.30.0/24, untuk VLAN 40 yaitu 40.0/24, untuk VLAN 50 yaitu 50.0/24. Nah, sebelum itu kita akan menyambungkan terlebih dahulu antar perangkat. Kita sambungkan dari router ke switch, lalu switch 1 ke switch 0 dan switch 1 ke switch 2. Nah, di sini teman-teman harus menyambungkan sesuai urutan atau sesuai VLAN-nya. Jadi tidak boleh misalnya PC 1 dimasukkan ke switch, lalu setelah itu langsung PC 2 di VLAN 20. Itu tidak boleh karena nanti tidak terlihat atau sulit untuk mengonfigurasi interface ring. Jadi kita sambungkan terlebih dahulu. Sambungkan untuk masing-masing switch-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mulai konfigurasinya, yaitu pertama yaitu konfigurasi inter-VLAN routing dan DHCP pool. Kita masuk dulu ke router untuk konfigurasinya. No. Kita masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Nah, di sini karena FA atau kabelnya ini belum nyala, jadi kita nyalakan terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke interface FA00 dengan perintah shutdown, no shutdown. Nah, ini sudah nyala. Setelah itu kita akan membuat subdivisi atau subinterface untuk setiap VLAN-nya, untuk setiap interface-nya. Karena kita tidak akan konfigurasi di VLAN 1, tapi kita akan konfigurasi di karena kita tidak akan konfigurasi pada FA0/0 untuk VLAN-nya, tapi kita akan konfigurasi pada FA0/0.0 dan seterusnya. Kita buat interface FA0/0.10 karena untuk VLAN 10. Lalu selanjutnya yaitu perintahnya encapsulation .1q 10 karena akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Kita akan mengeceknya to show IP interface brief. Nah, bisa dilihat sendiri di sini yaitu untuk FA0/0.10 sudah dimasuki IP-nya. Kita akan membuat untuk interface yang 20 dan seterusnya. Exit. Kita akan membuat untuk VLAN 20 interface FA0/0.20. Nah, kita sudah konfigurasi untuk sub interface-nya. Kita akan mengecek to show IP interface brief. Nah, di sini untuk sub interface-nya sudah masuk dan sudah dimasuki IP-nya. Statusnya up. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP DHCP pool karena di sini memiliki banyak PC, otomatis jika kita mengisi satu persatu itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi langsung saja IP DHCP pool
masukkan namanya. Lalu masukkan network atau IP networknya 10.10.10.0 dengan subnet mask. Lalu masukkan default router atau default gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Lalu masukkan DNS server 8888. Exit. Lalu kita buat untuk VLAN 20, 30, 40, dan 50. Jadi langsung saja. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN dan trunking. Pertama kita akan membuat VLAN-nya di masing-masing switch-nya terlebih dahulu. Masuk ke tab CLI, lalu masuk pada mode privilege dan global configuration. Di sini kita buat terlebih dahulu VLAN-nya, yaitu VLAN 10 sampai VLAN 50. Kita langsung saja, tidak usah diberi nama, yaitu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu kita akan mengecek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah dibuat VLAN 10 sampai VLAN 50. Kita juga akan membuatnya di switch yang kedua. Sama saja. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 50. Nah, di switch kedua juga sudah ditambahkan untuk VLAN-nya. Lalu ke switch yang ketiga. Divisi yang ketiga juga sudah ditambahkan untuk VLAN 10 sampai VLAN 50. Kemudian kita akan konfigurasi, yaitu memasukkan interface ke dalam VLAN tersebut. Itu kita masuk kepada switch yang pertama, kita exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke interface range. Di sini untuk VLAN 10 yaitu range interface-nya FA02 dan FA03. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10, exit. Nah, kita buat untuk VLAN 20 di sini yaitu FA04 sampai FA07. Lakukan hal yang sama untuk setiap konfigurasi memasukkan interface ke VLAN ya. Lalu yang ketiga yaitu FA08 sampai FA011. Lalu switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 30, exit. Lalu untuk switch yang kedua yaitu untuk VLAN 40 dan 50. Di sini yaitu FA04 dan FA05.
FA04 sampai 5. Switchboard, mode akses, switchboard, akses, VLAN 40. Lalu interface RAM untuk VLAN 50 yaitu FA06 dan FA07. Lalu untuk switch yang ketiga, lalu kita akan mencoba mengecek terlebih dahulu, yaitu to show VLAN brief. Di sini untuk interface FA02 sampai 011 sudah masuk untuk VLAN masing-masing. Lalu di switch kedua, to show VLAN brief. Di sini juga untuk VLAN 40 dan VLAN 50 sudah terisi. Lalu untuk switch yang ketiga, nah, di sini untuk FA02 sampai FA011 juga sudah terisi pada VLAN 10, 20, dan 30. Kemudian kita akan konfigurasi terang untuk masing-masing switch-nya agar bisa saling berkomunikasi dan terhubung. Pertama, kita masuk ke switch yang tengah terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface FA yang terhubung ke masing-masing, yaitu interface FA01 sampai 3. Interface FA01 sampai 3. Switchboard mode terang, lalu kita cek yaitu to show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini, sendiri di sini untuk FA01, FA02, FA03 sudah dalam status trunking. Kemudian untuk switch yang pertama, interface FA01, karena yang di sini yang terhubung adalah FA01, switchboard mode terang, lalu kita lihat to show interface terang. Nah, untuk FA01 pada switch 1 juga sudah trunking. Yang ketiga, interface FA01, switchboard mode terang, to show interface terang. Nah, di sini juga untuk switch yang ketiga ini sudah dalam status trunking. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk DHCP dan untuk mengirim pesan. Oke, kita akan langsung mencoba untuk meminta IP DHCP di PC pertama. IP configuration lalu DHCP. Nah, di sini bisa otomatis yaitu 10.10.10.2 untuk VLAN 10 di PC 1. Kita coba untuk VLAN 20. Kita mencoba DHCP. Nah, di sini juga sudah diterima. Lalu untuk VLAN 30, IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah diterima. Kita coba untuk yang VLAN 40. Di sini juga sudah diterima. Lalu untuk VLAN 50, di sini juga sudah. Konfigurasi untuk DHCP berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 10. Yang pertama memang akan fail, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi konfigurasi VLAN semuanya selesai dan kita sudah menyelesaikan satu soal tersebut.